Oke, kita mulai. Swimming no kaigo, ya. Apa bantuan atau dukungan tidur gitu ya dalam kaigo. Ya. Swimming no shikumi. Ya, swimming no shikumi. Apa swimming no shikumi? Tahu. Shikumi adalah proses. Ya. Shikumi adalah proses. Jadi proses dari tidur. Nah, kalau ngomongin tentang proses berarti ada urutannya gitu ya. Bagaimana tidur itu terjadi gitu ya. Swimming no shikumi. Yang pertama di sini ada remu swimming to non remu swimming. Ya. Secara garis besar gitu ya. Tidur itu dibagi dua minasan. Rem dan non rem. Atau dalam bahasa Jepang remu swimming dan non remu swimming. Kan? Non dibagi dua itu. Oke, ingat ya, ada dua jenis swimming ya, rem dan non rem. Yang pertama kita bahas tentang remu. Remu swimming. Remu swimming ini gitu ya. Ini eh Kashiramoji ya, Kashiramoji. Kashiramoji itu artinya diambil dari huruf kapitalnya kata rem gitu ya. R E M. Kashiramoji. Rapid eye movement ya. Movement adalah pergerakan, eye itu mata, dan rapid itu adalah cepat. Jadi dalam fase tidur ini, REM swimming ini adalah fase di mana itu bola mata bergerak dengan cepat. Ya, walaupun merem, itu ada pergerakan bola mata yang cepat. Ya. Dalam bahasa Jepang itu REM swimming ini disebut juga Kyusoku Gankyu Undo. Ya. Kyusoku Gankyu Undo. Undo bergerak, Gankyu adalah bola mata, dan Kyusoku adalah cepat. Pergerakan bola mata yang cepat. Oke, itu poin pertama. Kata rem itu diambil dari huruf kapitalnya, kasih ramojinya. Oke, kemudian poin kedua. Karada wa netteiru no ni no ga katsudo shiteiru jotai. Pada remu swimming ini, ya, badannya itu tertidur. Badannya tidur. Tetapi otaknya ini masih aktif bekerja. Ya. Otaknya ini masih aktif bekerja. Bisa dibayangkan. Badannya istirahat, tapi otaknya masih aktif. Dan di poin ketiga ini, gitu ya, Yumeo miru koto ga oku. Nah, pada fase REM swimming ini banyak dijumpai uh, mimpi, kejadian mimpi. Ya. Mimpi banyak terlihat pada fase tidur ini. Jadi kalau teman-teman mimpi gitu ya, berarti itu adalah fase REM swimming, di mana otak aktif bekerja. Ya. Di sini ada tambahan nih di buku baru, di buku lama tidak ada. Silahkan di screenshot atau dicatat ya. Kanjo ya keiken ni kansuru kioku o seiri shi, chouki kioku to shite teichaku saseru hataraki ga aru. Nah, jadi selain melihat mimpi gitu ya, pada fase REM ini membantu ya mengatur ingatan ya. Kyoku seri ya. Seri itu artinya mengatur. Mengatur ingatan ya yang berkaitan dengan pengalaman dan perasaan. Pada fase ini
juga terjadi pengaturan memori, ingatan yang berkaitan dengan pengalaman dan perasaan. Chokiki oku to shite teichaku saseru hataraki ga aru. Kemudian di sini juga memperkuat gitu ya, eh, bagian ingatan sebagai chokiki oku, sebagai ingatan jangka panjang. Selain mengatur memori berdasarkan pengalaman dan perasaan, di sini juga membantu gitu ya, untuk menjadi memori jangka panjang. Proses ingatan jangka panjang itu bisa terjadi ketika REM swimming. Yeah. Kemudian tidur yang kedua, non-REM, ya, non-REM. Kalau REM tadi adalah rapid eye movement, ada pergerakan, sedangkan ini diawali dengan non, ya artinya tidak ada. Berarti tidur ini tidak ada pergerakan bola mata yang cepat. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang atas tadi, dia ini fukai nemuri jotai. Kondisi dengan tidur yang sangat dalam. Atau deep sleep gitu ya. Benar-benar tidur. Badannya istirahat, otaknya juga istirahat. Istirahat bukan berarti berhenti ya otaknya ya. Kalau otak berhenti, berarti jantung, paru-paru juga berhenti. Ya. Istirahat itu artinya tidak beraktivitas seperti ketika bangun. Itu otak. Otaknya istirahat. Tapi tidak berhenti bekerja ya. Oke, balik lagi. Non-remu adalah fukai nemuri. Atau tidur dalam. Tidur dalam. Deep sleep. Ya, benar-benar nyenyak. Oke. Kalau yang belum ada buku yang baru, silahkan bisa di screenshot ya ini ya. Oke, kita lanjut. Swimming shuki. Ya, swimming shuki. Shuki apa? Shuki, ada yang tahu Shuki? Siklus. Ya, swimming adalah siklus. Siklus dari tidur. Oke, kita baca. Nemuri ni tsuku. Ya. Nemuri ni tsuku to sugi ni ya, non-remu swimming ga otozure. Nemuri ga fukaku natta ato, asai nemuri no remu swimming ga tsuzuki, futatabi non-remu swimming ga otozureru. Sugu nih ya. Di sini ketika memasuki fase tidur itu sugu nih, langsung ya, langsung ke memasuki fase non-REM. Langsung deep sleep gitu minasan. Ya. Begitu tertidur langsung memasuki non-REM swimming. Dan setelah gitu ya, setelah non-REM swimming atau fukaku natta atau gitu ya, memasuki asai swimming atau tidur ringan non-REM yang ada pergerakan bola mata. Kemudian futatabi, sekali lagi non-remu swimming otozureru. Jadi gini, saya ulangi lebih simpel lagi ya. Ketika kita memasuki fase tidur, kita memasuki fase deep sleep, tidur dalam. Ya, tidak ada pergerakan bola mata di situ. Kemudian setelah kita memasuki fase deep sleep, kita akan memasuki fase asai. Ya, fase remu, ada pergerakan bola mata. Di mana di situ kita bisa melihat mimpi. Kemudian futatabi, turun lagi, deep sleep lagi. Ya, jadi kalau digambarkan gitu ya, itu akan berbentuk seperti gelombang.
Ya, gelombang frekuensi, naik turun naik turun naik turun. Nanti lebih jelasnya kita lihat di gambar ya. Kono swimming shuki wa gojinsa ga ari. Omune 90分、120分の周期で繰り返される. Jadi, dalam siklus tidur ini, Kojin Sagari, setiap orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin saya dengan Prof beda. Ya, saya dengan Maliha, Prof dengan Maliha. Ya, dengan Adat Sang, dengan siapa-siapa itu berbeda. Dengan teman-teman semua, siklus tidurnya berbeda. Tapi di sini ada rata-ratanya ya. Rata-rata 90 sampai 120 menit itu siklusnya kurikai sarir. Ya, bergulir berulang-ulang. 90 menit deep sleep, kemudian naik ke asai, ya, kemudian turun lagi, turun lagi, naik lagi. Seperti itu. Ya. Omni 90 sampai 120 menit. Oke. Lanjutnya kita lebih jelasnya kita lihat di gambar. Kita lihat gambar. Di sini ada kakuse. Kakuse ini adalah kondisi awakening gitu ya, terbangun. Ya, terbangun, fase terbangun. Kemudian ini ada swimming dangkai atau tahapan tidur. Kalau satu ini tidur ringan, gitu ya. 4 ini adalah tidur dalam. Swimming dangkai. Nyuming ini adalah masuk tidur. Nyumingo keika jika. Waktu tidur, lama tidur ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 7 jam. Yang biru ini melambangkan non-REM swimming atau tidur dalam, di mana tidak ada pergerakan bola mata di sini. Tidak bisa melihat mimpi di sini. Kemudian REM swimming, ya, ini adalah fase di mana pergerakan bola mata cepat atau tidur ringan tadi ya. Banyak melihat mimpi di sini. Jadi teman-teman ketika melihat mimpi berarti ada di fase REM swimming ya, yang ungu ini. Oke, kita lihat ya teori tadi. Ketika masuk tidur itu langsung memasuki fase deep sleep. Tidur dalam. Kemudian 90 sampai 120 menit siklusnya akan naik ya, ke REM swimming. Bisa melihat mimpi di sini. Kemudian deep sleep lagi. Begitu ya. Naik turun naik turun. Seperti apa ya? Siklusnya adalah seperti ini, naik turun naik turun naik turun. Seperti gelombang frekuensi tidur. Ya, sampai pagi. Oke, bisa terjadi 7 sampai 8 kali ya. Tergantung ya. Kojingsa juga berbeda. Ini ada yang tanya, berarti kalau non-REM tidak mimpi ya Sensei? Ya betul, ketika non-REM itu tidak terlihat mimpi. Karena otaknya istirahat. Bukan berhenti ya, otaknya istirahat. Oke, kemudian kita lanjut. Swim ini kan suru karada no kikka. Karada no kikka. Organ tubuh yang berhubungan dengan tidur. Ya. Sedikit kita membahas tentang anatomi minasan. Oke, di sini ada seibutsu ni wa oyoso 1日の周期でリズムを、刻む体内時計が、備わっており、人間の体内時計は視床下部にある
shikosa jokaku ni aru. Seibutsu, tahu seibutsu? Organisme atau Makhluk apa? hidup. Ya, makhluk hidup atau organisme hidup gitu ya. Semua organisme hidup itu dilengkapi dengan Tainai Doke. Tainai Doke ini adalah jam biologis. Ya, kita manusia. Hewan pun punya. Ya, kura-kura juga punya, kucing punya. Gitu ya. Punya Tainai Doke atau jam biologis. Ya, jam biologis itu ya em, mengatur ritme atau siklus dalam satu hari. Saya ulangi, semua organisme dilengkapi dengan Tainai Doke, ya, yang mengatur ritme siklus dalam satu hari. Jam biologis ya, punya jam biologis. Ningen no Tainai Doke wa Shishokabu. Manusia itu memiliki jam biologis terletak di Shishokabu. Ada yang tahu Shishokabu? Hipotalamus. Hipotalamus. Tuh, hipotalamus itu letaknya ada di otak, minasan. Ada di dalam otak. Nanti kita akan sering ketemu hipotalamus ya ketika di Kokoro Kara no Shikumi. Ada di hipotalamus. Hipotalamus ini selain mengatur tidur, dia itu juga mengatur homeostasis, ya, keseimbangan tubuh, bukan keseimbangan jalan ya. Misalnya keseimbangan dalam eh, apa namanya asidosis alkalosis, kemudian suhu tubuh, kemudian mengatur eh, tekanan darah, ya macam-macam hipotalamus ini. Banyak mempengaruhi fungsi tubuh. Karena penting maka letaknya ada di otak. Yang paling terlindungi dibandingkan dengan organ yang lain. Kemudian lebih tepatnya itu ada di Shikosa Jokaku. Shikosa Jokaku. Suprasiasmatik hipotalamus. Nukleus suprasiasmatik. Saya catat ya. Nukleus supra yes. Oke. Nukleus suprasiasmatik. Shishokabu. Selanjutnya, Asani Naruto mezamete katsudo o hajime. Yoru ni naru to nemuku naru gaijitsu rizumu. Dalam kurung sakadian rizumu. O tsukuri dashite iru. Ini penting nih. Jadi ada yang namanya gaijutsu rizumu dalam kurung sakadian rizumu. Mungkin teman-teman pernah dengar juga nih sakadian rizumu. Ya, jadi jam biologis tadi gitu ya, menciptakan ritme sirkadian gitu ya, yang membangunkan ketika pagi dan memulai aktivitas dan membuat ngantuk ketika malam hari. Ya, saya ulangi, jam biologis tadi atau Tainai Doke tadi itu menciptakan ritme sirkadian atau gaijutsu rizumu, ya, yang membangunkan ketika pagi hari dan membuat ngantuk dan tertidur ketika malam hari. Ya, Tainai Doke no Shuki. Mai asa Niko o abiru koto de 1日の24時間周期にリセットされる. Jam biologis atau Tainai Doke siklusnya gitu ya,
Setiap pagi, ya, apabila setiap pagi itu berjemur matahari, terpapar sinar matahari setiap pagi, itu akan mereset atau mengatur ulang ritme dalam 24 jam. Apabila berjemur di setiap pagi hari gitu, itu akan membantu mereset atau mengatur ulang ritme dalam 24 jam. Selanjutnya nih, Niko wa bite kara 14時から16時間後、メラトニンが分泌されると、体は睡眠に、ya, 停した状態に切り替わる。Jadi setelah Niko Abiru, ya, setelah berjemur matahari, itu 14 jam sampai 16 jam setelah itu tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin. Ya. Bumpitsu itu sekresi, ya, mengsekresi hormon melatonin. Ya, di mana hormon melatonin ini akan membantu tidur. Apakah kalian punya hormon melatonin? Tentu punya. Ya, itu yang akan membuat kamu tidur. Membuat kalian hormon melatonin. Ada yang tahu hormon itu apa? Biar ngantuk, Sensei. Ya, hormon melatonin biar betul. Jadi banyak hormon ya di tubuh kita minum. Hormon itu adalah senyawa kimia, ya. Senyawa kimia yang dikeluarkan oleh kelenjar kelenjar tertentu. Ya, ada kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid. Hormon testosteron, Sensei. Ya, testosteron itu juga hormon. Progesteron, testosteron, ya, kortikosteroid, ya, banyak banget. Ya. Kalau kita fokusnya di sini ya membahas tentang melatonin. Ya, melatonin itu digunakan untuk tidur. Gimana merangsang melatonin supaya keluar ya? Dengan cara berjemur di pagi hari. Nah, misalkan teman-teman nih pulang ke Indonesia, walaupun selisih 1-2 jam ya, 1-2 jam, ya 1-2 jam dari Jakarta gitu ya. Ketika pulang sedikit jet lag gitu ya, di sana masih jam 7 tapi badan kita udah ngerasa jam 10 malam, jam 11 malam udah ngantuk banget gitu ya, mungkin rasanya itu. Nah, itu bisa di reset ya dengan cara pagi-pagi berjemur matahari. Itu sangat berfungsi banget ya ketika perjalanan yang long haul flight gitu ya, yang pergi ke Eropa atau pergi ke Amerika, yang selisih jamnya panjang banget ya, mungkin jet lag gitu. Tahu ya jet lag? Jam terbang. Tahu jet lag, Minasang? Tahu, Sensei. Ya, Kondisi badan nggak bisa menyesuaikan sama kondisi tidur. ya, kondisi badan sama kondisi aktual time-nya itu berbeda. Masih ngerasain waktu di tempat sebelumnya. Itu biasanya kalau perjalanan panjang yang berbeda jam ya. Gitu. Bisa diriset dengan Nico Abiru atau Shawabiru. Bukan Shawabiru ya, Nico Abiru. Oke, selanjutnya Shishokabu tadi ya. Shishokabu atau hipotalamus yang letaknya tadi di otak. No no kano ni ichishi nai bunpitsu ya jiritsu kino chousetsu wo okonau chushu. Jadi letak hipotalamus ya itu tepatnya terletak di kano. Kano ini apa bahasa Indonesianya ya? Di encephalon. Kadang bahasa Indonesia itu tidak ada yang menyerap dengan bahasa sendiri gitu ya, seperti bahasa Jepang. Dia ngambil apa adanya gitu ya dari bahasa sananya di encephalon. Ya, otak tengah ini Salma. Thank you Salma. Di encephalon, otak tengah ya, lepat hipotalamus itu benar-benar di tengah-tengah otak.
Kemudian hipotalamus ini gitu ya merupakan pusat yang mengatur fungsi endokrin, naibumpetsu ya. Naibumpetsu ini endokrin dan mengatur fungsi otonom. Ya, saya ulangi. Mengatur fungsi endokrin dan fungsi otonom. Ya. Endokrin ini yang mengatur tentang hormon-hormon juga gitu ya, berkaitan dengan hormon. Kemudian Jiritsukino ini ya, dia ini mengatur fungsi otonom ya. Otonom itu seperti yang saya bilang tadi, seperti tekanan darah ya, seperti suhu tubuh. Ya, yang tubuh itu mengatur secara mandiri. Ya, mungkin udah belajar tentang Nyoyoku ya. Masih ingat tentang parasimpatetik dan simpatetik? Ayo Mas, sensei. kalau yang parasimpatetik itu yang gimana? Udah ingat? Kuku yang 38. Ototnya sama perutnya yang gerak sensei, sisanya santai. Saya santai. Jantung, semua darah ya. Ya, relax and digest ya. Ya, Lainnya. Semuanya relax, tapi pencernaan dan ininya keluar. Ya. Itu kan diatur secara mandiri gitu ya. Bisa terjadi dengan mandiri. Kita tidak bisa mengatur itu ya. Nggak bisa ngatur tekanan darah, nggak bisa ngatur aliran darah. Ya, nggak bisa mengatur detak jantung. Yang mengatur adalah otak. Salah satunya adalah Shishokabu ini atau hipotalamus. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah menstimulusnya. Misalkan dengan Ofuro tadi ya, kalau kaitannya dengan Ofuro, mandi air hangat, kemudian relax, digest, kemudian tekanan darahnya turun, ya, jantungnya juga turun, dan semua akan relax. Oke, kita balik lagi ya. Shishokabu letaknya ada di Kanno, otak tengah, kemudian dia mengatur fungsi endokrin dan fungsi otonom. Oke. Kemudian melatonin, ya, hormon melatonin, senyawa kimia tadi, gitu ya. No shokatai, kara bumpitsu sareru hormon de kisetsu no rizumu, gaijitsu rizumu dalam kurung, sakadian rizumu, chosetsu sayo o motsu. Hormon melatonin ya itu sekresi di shokatai. Ya. Shokatai. Shokatai adalah kelenjar pineal. Letaknya juga ada di otak. Ya, shokatai. Kemudian ini yang mengatur fungsi sakadian rizumu atau gaijitsu rizumu. Ya, selain itu juga mengatur kisetsu rizumu. Kisetsu ini adalah musim ya, ada ritme musim. Ya, sebenarnya kita juga punya ritme musim. Nah ini lucunya gitu ya, kita yang orang tropis ya, yang awal ke Jepang pasti kaget karena kita nggak punya kisetsu rizumu Jepang. Makanya mungkin ada yang syaki. Ya. Seperti Maliha ya, Maliha Sensei itu pertama datang ke Jepang dia itu kena shock anafilaksis. Ya, karena imun. Karena dia nggak punya ini di awal gitu ya, belum terbentuk. Mudah terserang penyakit. Ya, salah satunya kisetsu rizumu ini dipengaruhi oleh melatonin. Ya, hormon melatonin. Letaknya ada di shokat. Kelenjar pineal. Oke. Selanjutnya, ya. Kare ni yoru swimming no henka. Ya. Makin bertambahnya usia, minasanya, itu terjadi perubahan. Tidur. Ya, makin bertambahnya usia terjadi perubahan tidur. Apalagi Korea, gitu ya. Swimming jikan, ippang teki ni wa kare ni yori hitsuyou na swimming jikan wa mijikaku naru. Ya.
Umumnya gitu ya, semakin bertambahnya usia, kebutuhan waktu untuk tidur itu keiko ya, cenderung menjadi pendek ya, cenderung menjadi pendek. Makin tambah usia, itu kebutuhan waktu tidurnya makin pendek. Jelas kita waktu kebutuhan tidur kita dengan bayi berbeda gitu ya. Misalkan anak di bawah 10 tahun itu waktu tidur yang dibutuhkan itu sekitar 8 sampai 9 jam. Makin bertambahnya usia, makin pendek. Usia 15 tahun 8 jam. Usia kita ini 25 tahunan ke atas itu 7 jam. Lanjut, usia 65 tahun ke atas itu waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Makin bertambah makin berkurang waktu kebutuhan tidurnya. Yang makin pendek. Jadi jangan heran ya ketika Korea di tempat kita itu bisa terbangun dan seger banget di jam 1 pagi gitu. Duduk dan nonton TV. Nah, karena teorinya mengatakan bahwa kebutuhan waktu tidur dia pendek. Selain ada gangguan tidur ya, ini normalnya ya. Ya, bangunnya bisa cepat-cepat pagi banget. Kemudian swimming hiritsu ya, swimming hiritsu. Rasio tidur. Swimming hiritsu wa kare to tomo ni teika suru keiko ga aru. Rasio tidur itu semakin bertambahnya usia, itu makin menurun. Nah, ini menurun. Waktu tidurnya menurun, rasio tidurnya juga menurun. Apa sih rasio tidur ini? Ya. Rasio tidur ini ada dalam kurungnya. Futon ni haite ita jikan no uchi, jisai ni nette ita jikan no hiritsu. Jadi adalah rasio atau perbandingan gitu ya. Ketika masuk ke dalam futong, masuk ke selimut, dibandingkan dengan waktu tidur sebenarnya. Nah, itu makin menurun. Contoh realnya gimana? Jadi, di teori ini, gitu ya, ketika masuk futong, itu belum tentu dia tidur. Gitu ya. Belum tentu dia tidur. Ya, kalau dibandingkan dengan tidur yang sebenarnya, gitu, itu akan sangat pendek. Waktu tidur jisai nete ita jikan itu pendek. Mungkin ya kita memasukkan ryosa gitu ya, setelah makan, haisetsu, kemudian ganti pajama, nekaseru misalkan jam 7 gitu. Dia masuk futongnya udah jam 7. Tapi ya sebenar waktu tidur dia itu tidak sepanjang sampai pagi. Ya, hanya beberapa jam saja. Gitu ya. Jadi ini TK. Menurun. Swimming rizumu. Kare ni yori melatonin bunpitsu gensho. Swimming kakusei no rizumu ga midare. Nemuri ga asaku nari, souchou kakusei nado swimming shogai no genin to. Ya, jadi seiring bertambahnya usia, ya, hormon melatonin, sekresi dari hormon melatonin tadi ya, yang membantu tidur tadi, itu menurun. Ya, menurun. Kemudian, karena menurunnya melatonin ini mengganggu ritme bangun dan tidur. Ya. Swimming kakusei ya. Kakusei ne ruzumo midare. Midare ini berantakan. Kakusei ini bangun dan tidur ya, terbangun dan tertidur. Ritme bangun dan tidur itu berantakan. Tidurnya menjadi asai, menjadi ringan, ya, nggak bisa deep sleep. Kemudian ada swimming shogai, menjadi
gangguan tidur, yaitu Shocho Kakusei. Akan dibahas di bawah nanti. Shocho Kakusei. Shocho Kakusei ini adalah eh, terbangun di pagi-pagi buta gitu. Pagi-pagi banget. Ya, jam 3 pagi itu. Dia udah seger, udah bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Ya, kita bahas di lembar selanjutnya. Oke. Lanjut? Atau ada pertanyaan dulu di bagian ini? Silakan. Sensei mau nanya, berarti kalau yang ritme tidur itu, kalau misalnya ada gangguan tidur, berarti itu termasuk insomnia atau gimana, Sensei? Ya, akan kita bahas di halaman selanjutnya. Oh, suka. Oke. Terima kasih, arigato. Subscribe ya. Subscribe. Silakan subscribe. Yang lain ada yang bertanya? Sensei untuk apa yang tambahan baru tadi ada Choki Kyoku Ste Teichaku Sareru Ugoki itu maksudnya gimana Sensei? Jadi dia ngatur mengingat ulang kembali ingatan yang lama apa mengatur ingatan jangka panjang sih? Dia ini mengatur memori menjadi jangka panjang. Ya. Jadi memori yang ada itu menjadi jangka panjang. Bukan flashback ya artinya ini. Jadi Walaupun membuat kita ingatan jangka bisa. panjang gitu ya? Ya, membuat jangka panjang. Walaupun kita mimpi juga melihat masa lalu ya. Kadang kita mimpi juga random. Karena mimpi itu nggak ngerti. Kadang mimpi ada yang membawa ingatan masa lalu. Kadang masa yang nggak ngerti kapan gitu. Kalau di sini Chokiki Okutoshite Teichaku Saseru Hataraki Garu. Jadi dia ketika fase ini dia bekerja untuk memori gitu ya, memori yang berkaitan dengan pengalaman dan perasaan tadi menjadi memori jangka panjang. Gitu. Arigatou gozaimasu. Sensei mau Ngigau tanya. termasuk ke tidur bagian apa? REM? Apa ada jenis lain? Ya, mengigau itu termasuk tidur REM, Rapid Eye Movement ya, Fransannya. Karena otaknya masih bergerak, masih aktif. Ya, kita sering melihat mimpi, misalkan habis subuh gitu ya, tidur lagi, mungkin ngelihat mimpi itu di situ. Nah, udah nggak bisa tidur dalam lagi. Gitu ya. Kalau nggak ngapa-ngapain, kan 7 jam. Kalau capek kerja sama capek hidup, normal nggak tidur lebih dari 8 jam. Ya, waktu kebutuhan tidur itu 8 jam. Ya. Manusia dewasa itu 8 jam, 7 sampai 8 jam. Ada yang 6 sampai 8 jam, tergantung fasenya. Tapi normalnya tuh 8 jam masih normal. Kalau 9, 10 gitu kelebihan gitu ya. Mungkin kalau capek itu beda lagi ya. Capek yang luar biasa. Tapi waktu kebutuhan tidur adalah 7 sampai 6 sampai 8 jam kalau orang dewasa. Itu juga bisa dipengaruhi tidur yang tidak berkualitas. Swimming rate-nya. Mungkin tidur gak berkualitas tuh bisa disebabkan banyak hal ya. Misalkan dengan suhu, tidur terlalu panas, kamarnya panas, terlalu dingin, ya, berisik, ya, apa tuh di atasnya gubruk itu juga mengaruhi kualitas tidur. Kemudian yang mengaruhi kualitas tidur itu juga karena tidurnya tidak teratur, karena paparan handphone. Ya. Dokter Tirta pernah bilang gini ya, ketika tidur itu harusnya jauh-jauhkan ya, 30 menit, 1 jam sebelumnya jauh-jauhkan handphone. Gitu. Matikan handphone, apalagi TikTok. Karena kalau 30 menit sebelum tidur kita aktif di handphone, otak kita ini juga terangsang aktif gitu ya. Jadi makin susah tidur. Apalagi kalau teman-teman sadar TikTok Reels gitu ya, Instagram Reels, YouTube, itu kan dia cepat banget ya
informasinya cepet banget. Langsung dapat informasi apa-apa, udah diganti informasi baru yang bikin kecanduan gitu. Nah, itu makin otak jadi aktif. Tidurnya midareru. Ada yang kayak gitu? Tidur bablas sampai jam 1, jam 2 gitu main Instagram, main TikTok. Ya, cobain dihilangin tuh supaya tidurnya berkualitas. Sensei mau tanya, Hai Ilya-san. kalau berjemurnya di siang hari berarti nggak bisa mensekresikan melatonin. Eh, melatoninnya akan keluar di 14 jam, 16 jam selanjutnya. Jadi melatoninnya akan keluar lebih lama lagi. Misalkan berjemur jam 8 pagi. Nah, itu melatonin akan keluarnya di sekitar jam 8 malam kan. 14 jam, 12 jam setelahnya. Oh enggak, jam 10 malam deh. Misalkan berjemur jam 8 pagi, melatonin akan tersekresi sekitar jam 10 malam. Kalau yakin gitu Sensei kan jarang terpapar sinar matahari gitu Mas. Ya, itu bisa midareru tuh. Berbahaya, bisa sampai penyakit jantung loh kalau teman-teman tahu gitu ya. Kalau terlalu banyak yakin. Ada penelitian ya Minasan. Sorry, tadi keliasan dulu ya. Kalau misalkan berjemurnya jam 12 siang gitu ya, itu melatoninnya akan keluarnya jam 2 pagi. Oke, misalkan tidur ya, tidur panjang terus baru kena matahari gitu ya, jam 12 siang, itu melatoninnya akan lambat lebih lama lagi. Gitu. Ya, Sensei mau tanya lagi, tidur. Sensei. Oh ya boleh. Sebenarnya tidur bukan. Berjemur matahari itu banyak manfaatnya. Selain pagi hari ya, selain merangsang melatonin, dia juga merangsang vitamin D, gunanya untuk tulang gitu ya. Kalsium, merangsang kalsium supaya aktif. Itu bagus tuh. Banyak matahari pagi tuh luar biasa. Iya, Sang silakan. Biasanya kan kalau kurang tidur apa malamnya nggak bisa tidur itu kan pagi-pagi badan tuh kayak kaku gitu. Kenapa Sensei? Kayak otot-otot di muka tuh jadi kayak kenceng gitu Sensei. Kalau apa? Kalau malamnya nggak bisa tidur gitu misalnya Sensei. Nah, Terus tidurnya kayak cuma 2 jam gitu. Terus pas nicunya itu kayak apa badan tuh jadi kayak kaku terus otot-otot di wajah tuh kayak kenceng gitu Sensei. tegang Apa ya. ya? Iya, apa itu aku saja Sensei? Jadi gini, Minasang ya. Apa sih fungsi tidur? Bagus pertanyaan. Fungsi tidur itu mengembalikan sel-sel yang rusak, sel-sel yang telah bekerja gitu ya. Sel-sel kan mati ya, sel itu mati dan baru lagi, diperbarui lagi. Jadi ketika kita tidur itu ada sel-sel gitu ya yang diperbaiki, dibangun lagi. Ketika waktu tidurnya tidak cukup, ya sel-sel itu tidak bisa recovery. Ya. Otot-otot gitu ya yang tadinya digunakan gitu ya, yang tegang dalam pagi kita kerja pagi, kerja kita kan fisik ya, otot-otot kaki, otot-otot tangan, kosi gitu. Kalau tidak dikasih waktu istirahat, ya ototnya masih belum recovery. Makanya terjadi kekakuan seperti itu. Sakitnya berlanjut, nggak bisa balik lagi. Itu. Ya harus tidur yang cukup sebenarnya. Jadi balik tadi ya, kalau misalkan tidurnya nggak cukup itu akan terjadi banyak masalah. Terutama sebenarnya kita gitu ya yang banyak kerja yakin gini. Nah, itu juga sedikit beresiko sebenarnya kerja yakin. Dokter siapa namanya ya? Saya follow itu di Instagram. Dia bilang gini, jadi kebutuhan tidur kita itu dalam seminggu, gitu ya, misalkan dalam satu hari rata-rata 7 jam, itu harus terpenuhi minasan. Harus terpenuhi. Misalkan
7 kali 7 jam ya, kali 7 hari, 49 jam kita harus tidur tuh totalnya. Misalkan ada yang kurang, itu akan berdampak dengan tubuh kita. Ya, salah satunya jantung, bisa terkena penyakit jantung dan lain-lain, metabolismenya berantakan. Tahu ya metabolisme? Ya, proses tubuh kita bekerja ini berantakan. Misalkan kita yakin ya, kita sebelum yakin harus tidur dulu. Ya, terus nanti setelah yakin kita juga harus tidur lagi, dihitung berapa jam. Udah cukup 1 jam belum nih? 7 jam belum nih? Gitu. Makanya pas libur itu kita harusnya tidur, gantiin waktu yang hilang, kayak utang gitu ya, utang waktu tidur. Nah, itu harus dicukupi. Karena kita nggak bisa ya selamanya yakin ya, sampai akhir umur kita nanti ya, ketika kita udah, kalau kita sekarang masih muda sih masih seneng-seneng aja. Wih, TAT-nya lumayan gitu ya. Bener Sensei, ngerusak badan Sensei. Terus menerus. Ya, yang harusnya waktunya tidur tapi malah kerja. Ya, asal coba ya dihitung tuh. Harus baik, harus diasasi ya sama tubuhnya sendiri, dihitung. Aku udah tidur 7 jam. Saya itu 7 jam lah. Tapi kalau pas belajar ini juga susah ya. Oke. Terus ada yang tanya lagi nih. Kalau mengorok gimana? Tidur nyenyak tapi ngorok itu masuknya ke non-REM atau gimana? Jadi ngorok itu adalah kondisi ketika lidah kita jatuh ke belakang. Ketika terjadi obstruksi di jalan nafas. Ya, bisa karena akumulasi dari pengumpulan dari ludah ya, sekret. Itu bisa terjadi ngorok, kruk gitu. Yang paling umum ketika orang sehat itu terjadi karena lidahnya jatuh ke belakang. Dan lidah jatuh ke belakang ini juga bisa life threatening ya, mengancam jiwa ya minasanya. Kalau dibiarkan. Bisa sleep apnea syndrome. Nanti akan dibahas di bawah. Entah itu non-REM atau REM, kalau lidahnya jatuh ke belakang itu ngorok. Jadi nggak ada kaitannya REM dan non-REM. Kebanyakan tidur dapat menyebabkan darah rendah atau tidak sensei. Kebanyakan tidur bisa menurunkan kualitas hidup. Ya, bisa menurunkan kualitas hidup. Darah rendah itu dipicu karena hormon kortisol minasa. Ya, hormon kortisol yang nggak cukup. Itu panjang lagi tuh. Banyak ya penyebab darah rendah. Salah satunya kortisol. Itu letaknya ada di atas ginjal. Kecil gitu. Kalau ada yang nggak suka keluar kamar tapi suka tidur, kenapa ya? Keluar cuma makan doang. Kalau yang suka keluar kamar tapi suka tidur, nggak suka keluar kamar tapi suka tidur, introvert gitu. Introvert ya binasanya. Jadi gini, terlalu tidur panjang itu juga nggak baik karena mengurangi kualitas hidup seseorang. Ya, Malas, Sensei, malas. Hah? Apa? Kebanyakan tidur pemalas, Sensei. Ya, kurang tidur juga mempengaruhi kualitas hidup, lebih tidur juga mengurangi kualitas hidup. Kurang berinteraksi juga mengurangi kualitas hidup ini. Tidur malam itu sebaiknya apa di bawah jam 11? Ah, hikikomori. Hikikomori. Ya, tidur malam itu sebaiknya 7 jam cukup gitu ya. Harusnya kalau bagus itu jam 9 tuh udah tidur ya. Istirahat paginya fresh. Tapi tergantung seorang. Gini, minasang yang apalagi kita ya yang harus
wajib belajar kayak kita ya, pengen lulus kan harus perjuangan karena waktu kita double ya, harus bekerja dan harus belajar. Ya, pengorbanan dikit gitu ya. Ketika nanti udah selesai gitu ya, sudah selesai belajar, riset lah tidur jam 9 ya, kalau bisa. Itu kan bagus itu. Pagi harinya jam 5 itu pasti udah segar banget ya, udah bangun, udah siap beraktivitas. Kalau tidurnya makin mundur ya bangunnya makin lama. Makin pendek makin nggak berkualitas. Ya ini adalah waktu tidur ya. Makan atau minum yang bikin tidur nyenyak. Nanti kita bahasnya di halaman kedua ini. Oke, kita lanjut ya. Udah jam 9 nih. Nanti kita Q&A lagi. Swimming shogai, gangguan tidur ya. Yang ada pertanyaan tadi tentang gangguan tidur. Jadi mungkin teman-teman ini taunya gangguan tidur ini adalah insomnia. Insomnia ya, kita sering dengar insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur. Tapi yang jarang teman-teman dengar itu ada coming show, hipersomnia, atau tidur yang terlalu panjang. Ya, coming show. Ya, kita bahas. Fuming show atau insomnia. Ya, fuming show. Swimming jika ga ryoteki aruiwa shitsuteki ni busoku. Shakai seikatsu ni shishou o kita shite iru jotai. Jadi, insomnia itu adalah kondisi gitu ya, ketika waktu tidurnya, baik waktu tidur maupun kualitasnya, itu tidak cukup. Ya, saya ulangi. Insomnia itu terjadi ketika waktu tidur ya, dari jumlah ataupun kualitas tidurnya itu tidak tercukupi. Ya. Kemudian kondisi ini mempengaruhi, mengganggu shakai seikatsu, mengganggu aktivitas sosial. Ya, yang tadi dibilang itu tidur terlalu panjang, jarang berinteraksi ke seseorang, itu mengganggu kualitas hidup. Jalan-jalan lah, keluar-keluar lah gitu ya. Waktu tidur, waktu keluar, interaksi dengan orang. Apalagi kita di Jepang ya, bahaya sebenarnya. Di sini tuh interaksi dengan orang juga sedikit. Kalau ada teman ya interaksi sama teman, ngobrol. Ya, mengganggu ya. Oke, kemudian di sini bagian dari Fumingsho atau insomnia ini ada 4. Yang pertama adalah Nyuming Shogai. Gangguan masuk tidur. Gangguan masuk tidur ini adalah gangguan memasuki tidur ya. Kesulitan tidur. Futo ni haite mo nakanaka netsukezu. Ya. Neru made 30 kara 60 分以上かかる。Ya. Mansei teki tsuzuku. Nyuming konan tomo i. Jadi gangguan masuk tidur itu ya terjadi ya ketika futon ni haite mo nakanaka nitsukezu. Udah masuk futon tapi nggak langsung tidur gitu. Nggak langsung bisa tidur. Putar balik kanan, putar balik kiri, putar balik kanan, ke atas, tengkurap gitu. Karena kan nitsukezu. Ini rumah D sampai tertidur itu butuh waktu 30 sampai 60 menit atau lebih. Dan ini adalah sifatnya adalah mansei teki jotai. Mansei teki, ada yang tahu mansei teki? Mansei teki adalah kronis. Ya, waktu yang kronis. Kronis itu artinya adalah berlangsung lebih dari 6 bulan. 6 bulan atau lebih. Jadi selama 6 bulan kok gitu terus, nah berarti ada Nyuming Shogai. Kalau cuma sehari 2 hari ya itu TikTok gangguannya kan. 1 hari 2 hari 1 minggu itu TikTok ya gangguannya ya. Handphone kalian yang mengganggu. Tuh. Ya. Nyuming Shogai itu mangse ya. Kanaka
nemutsukezu, dan itu mangsei. Kemudian fumingsho, insomnia yang kedua adalah chuto kakusei. Chuto kakusei, terbangun di tengah-tengah tidur. Jadi tidur di tengah tidur nih, tengah-tengah periode tidur ini terbangun. Ya. Yonaka ni nando mo me ga sameru jotai ga tsuzuku. Suimin chu ni nando mo toire ikitaku naru nado no shoujo ga utaeru hito mo oi. Jadi inilah kondisi yang berkelanjutan, ya, terbangun di malam hari, ya, berkali-kali. Tiap 1 jam terbangun, ya, tiap 2 jam terbangun. Kemudian di sini juga banyak gitu ya orang yang mengeluh shoujo. Shoujo itu adalah simptom atau tanda gejala malam hari berkali-kali ke toilet. Ya, orang yang sering ke toilet malam hari itu, ya banyak sekali video saya itu mengalami chuto kakusei, terbangun di siang hari di malam hari untuk ke toilet. Ya. Ya, nando motoire iku ketika malam hari itu bisa diakibatkan ya karena kondisi fisiologisnya si Boko. Kemarin udah bahas tentang Boko ya. Tahu Boko? Masih ingat Boko? Boko itu bladder. Kandung kemih. Ya, kandung kemih. Ya, kandung kemihnya makin bertambah usia itu dia tidak elastis minasan. Jadi Koresha itu nggak bisa nahan urin yang terlalu banyak. Jadi dia harus ke toilet. Ketika malam hari, toiletnya cikai. Nggak malam hari pun juga cikai gitu ya. Makanya dia sering ke toilet. Menjadikan gangguan tidur. Selanjutnya, Jukuming Shogai. Ya, Jukuming Shogai ini adalah tidur yang tidak berkualitas. Gusuri nemure nakata kanji ga shinai. Tidak merasakan tidur yang nyenyak. Ya. Tidurnya enggak atsukare atore nakata gitu. Enggak nyenyak tidurnya. Swimming no jikan wa jubung ni torete iru ga. Padahal gitu ya, waktu tidurnya itu cukup, misalkan 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu ya. Udah cukup nih. Tapi dia merasakan tidurnya nggak nyenyak. Jukuming Shogai. Kemudian nih, udah dibahas sedikit tadi ya, Socho Kakusei. Socho Kakusei adalah terbangun di pagi-pagi buta atau bangun terlalu pagi. Ya. Socho Gozen Sanji Yongji. Ya, pagi jam 3 jam 4 mezamete shima ya. Udah terbangun di jam segitunya. Sore irai nemurenaku naru jotai desu. Ya, setelah itu nggak bisa tidur sama sekali. Ya, kondisi ini bangun terlalu pagi. Kalau jam 4 di Indonesia bangun lazim ya kayaknya. Langsung ada datang ke masjid setel pengajian gitu ya. Ada itu. Bukan sebuah gangguan kalau di Indonesia di jam 4 pagi. Oke, udah sholat subuh. Oke, lanjut. Ya, itu adalah kumingsho atau insomnia. Selanjutnya kita bahas mengenai kamingsho atau hipersomnia. Ya. Yakan ni jubun na suimin o totte iru ni mo kakawarazu, ya, nichu ni tsuyoi nemuke ni osowarete nichijou seikatsu ni shishou o kitasu. Jadi meskipun gitu ya cukup tidur di malam hari atau entah waktu tidurnya itu cukup atau nggak cukup gitu ya di malam hari. Ketika siang hari itu dia merasakan ngantuk yang luar biasa. Ya, mungkin di sini ada yang lihat reel saya yang
Nicu itu tidur, terus padahal malam hari tidur. Ketika siang hari juga tidur. Itu adalah coming show. Hypersomnia. Ya, padahal malam harinya jubung toreru nih. Tapi siang harinya juga tidur terus. Kalau malam harinya melek, siang harinya tidur terus apa namanya? Ada yang tahu? Kelelawar sih. Kelelawar. Namanya adalah Cuya Gyakuteng. ya, Nocturna. Gyakuten. Nah, Cuya Gyakuten namanya, silakan ditambahkan ya, minasan. Cuya Gyakuten itu adalah kondisi ketika siang hari, malam dan siang harinya terbalik. Siang hari bangun, malam hari tidur. Kebalik. Siang hari tidur, malam hari itu malah melek seger banget. Nah, itu namanya Cuya Gyakuten. Silakan besok kalau mau kiroku diisi nih Cuya Gyakuten. Kerenan dikit gitu ya. Cuya Gyakuten. Oke, kita lanjut. Swimming show guys selanjutnya ada Resu Toresu Regu Se Shokogun. Ya. Restless Legs Syndrome. Restless Legs Syndrome. Jatuh di sini. Restless Legs Syndrome. Ya, Restless Legs Syndrome. Sindrom kaki tidak istirahat. Ya. Sindrom kaki tidak istirahat. Restless ya. Ada yang tahu sindrom itu apa minasan? Nanyani sindrom, Down syndrome, Nanyani sindrom, sindrom. Sekumpulan tanda atau gejala. Ya betul. Sindrom adalah sekumpulan tanda dan gejala. Jadi tidak cuma satu saja gitu ya. Oke. Sekumpulan tanda gejala dari kaki tidak istirahat. Nah, muzu asi shokogun tomo yobareru. Ini juga disebut sindrom kaki muzu gitu ya. Sindrom kaki gelisah. Asi ga, ini juga kanji asi ya, kalau yang belum tahu. Asi ga muzu shitari, hotettari, asi o jitto sasete irare nakunaru. Nah, jadi di sini itu kaki itu terasa gatal dan panas. Muzu shitari, hotettari ya. Hotettari itu terasa panas. Kaki merasa gatal dan juga atau merasa panas. Ya. Kemudian asi ga jitto. Jitto apa jitto? Jitto sasete irare nakunaru. Diem. Diam. Diam, betul. Kakinya nggak bisa diam. Gerak terus. Merasa gatal lah, merasa panas lah. Ya. Sebenarnya tidak ada gatal atau panas. Tapi ini ada kesalahan di sarafnya, minasan. Neurological disorder. Gangguan di saraf. Di sarafnya itu beritahu ke otak nih ya. Kakimu gatal nih, ada sesuatu nih gitu. Tolong gerakin dong, tolong garuk-garuk atau kakimu terasa panas, tolong gerakin. Jadi sarafnya itu ngasih informasi yang salah. Ada gangguan di saraf. Kashi o ugokasu to shoujo ga keiketsu suru tame ashi o ugokashite tsuzuketari shite fumi ni naru. Nah, karena menggerakkan kaki itu menyebabkan tanda gejalanya menurun atau berkurang, ketika itu berkelanjutan menyebabkan fuming, kan nggak bisa tidur minasan. Ya positifnya buat otak dia, gatalnya berkurang, kemudian rasa panas di kakinya berkurang, ya. Tapi
Karena itu berkelanjutan, dia nggak bisa tidur. Ya. Ingat, ini adalah gangguan syarafnya, gangguan syaraf di kaki. Oke, ya. Bisa tidur, musuh-musuh. Kemudian ada Shukisei Shishi Undo Shogai. Ini di buku baru ya, buku lama tidak ada. Silahkan di screenshot. Shukisei Shishi Undo Shogai. Ya, ini tuh artinya adalah apa ya? Ini saya tulis ya. Periodik dan apa? Disorder. Periodic limb movement disorder, gangguan gerakan secara periodik, secara berkala di bagian ekstremitas. Ya, lebih banyak ditemukan di kaki. Jadi kakinya itu bergerak terus tanpa disadari. Ya, kita baca. Swimming 中に足などが周期的にピクピクと動く。Keywordnya piku-piku to ugoku. Swimming 障害で、ya, swimming の質低下させ日中の眠気や、疲労を招く. Ya. Jadi di sini si Shukisei Shishi Undo Shogai ini atau periodic limb movement disorder ini adalah gangguan tidur yang bisa dilihat dengan kaki itu piku-piku geraknya. Tahu piku-piku? Piku-piku itu kayak kedutan ya, kaki kedutan, kayak kejang, kayak ototnya gerak sendiri. Mungkin teman-teman pernah di sini. Pernah ketika tidur tiba-tiba ototnya ngehentak sendiri kakinya gitu. Seperti kaget. Pernah. Nah, itu namanya Seringan piku-piku. Nah, itu namanya piku-piku ugoku. Tapi kalau sekali doang itu bukan disorder. Itu emang refleks ototnya saja, gitu ya. Tapi kalau si Shukisei Shishi Undo Shogai atau periodic limb movement disorder ini itu terjadinya shuki berulang-ulang. Tiap 30 menit, ya. Tiap 1 jam itu terus-menerus sampai pagi. Ya, tiap waktu tertentu 30 menit atau 1 jam itu ototnya, otot kaki atau ekstremitasnya, tangan bisa itu juga piku-piku gitu. Tiba-tiba menghentak sendiri gitu. Terus tiap 30 menit. Nah, itu bisa mengganggu tidur. Kualitas tidur akan turun dan ngantuk banget di siang hari. Dan dia merasa lelah. Ya, lelah, kelelahan. Ototnya nggak istirahat. Ya. Tahu ya bedanya restless leg syndrome sama periodic limb movement disorder ya? Restless leg itu masalah di neuronnya, di syaraf kakinya. Dia musuh-musuh merasa gatal, salah informasi gitu. Kalau periodic limb movement ini dia gangguannya ada di otak sepertinya, kalau nggak salah. Tanda gejalanya, ingat aja keywordnya nih, piku-piku sama musuh-musuh. Oke, lanjut. Swimming Ji Mukokyu Shokogun. Ya, Shokogun di belakang, sindrom. Ya. Sindrom itu adalah sekumpulan tanda gejala dari swimming Ji Mukokyu atau lebih dikenal dengan sleep apnea syndrome. Ini bahasa Indonesianya nggak ada minasan, maaf ya. Apa bahasa Indonesianya tuh? Sleep apnea syndrome itu adalah sekumpulan tanda gejala. Apnea itu adalah henti nafas.
tanda gejala henti nafas ketika tertidur. Jadi ketika suiminchu itu tiba-tiba nafasnya berhenti. Ini life threatening ya, mengancam jiwa ya ini ya. Yang paling mengancam jiwa dibandingkan yang lain. Yang lain tidak mengancam jiwa. Yang lain mengancam kualitas hidup aja. Kalau yang terakhir ini bisa mengancam nyawa. Swimming ni nandomo kokyu ga tomaru jotai. Kurikai saru. Jadi dalam ketika tidur itu berkali-kali henti nafas minasan. Ya. Berkali-kali henti nafas. Manseitai gata no dansei ni oi. Tokucho ga ari. Ya. Koreisha no hasei. Hindo wa jakunensha yorimo takai. Jadi SAS ini atau sleep apnea syndrome ini, sindrom henti nafas ketika tidur ini paling banyak terjadi kepada laki-laki yang mansei gata. Pada laki-laki yang obesitas. Ya, yang obesitas. Yang kegemukan, terlalu gemuk. Dibandingkan yang muda, itu lebih banyak Koresha yang mengalami Suiminji Mukokyu Shokogun. Manusia paling banyak dibandingkan Jakunen atau orang-orang muda. Ya. SAS ini, sleep apnea syndrome ini atau sindrom henti nafas ketika tidur ini itu ada dua. Yang pertama OSA ya, obstructive sleep apnea. Ya, obstruktif itu adalah gangguan sumbatan di jalan nafas yang tadi disinggung di atas ya. Sumbatan jalan nafas itu bisa terjadi karena lidah yang jatuh ke belakang. Misalkan lagi ngorok gitu ya, tiba-tiba berhenti nafasnya. Itu mungkin lidahnya udah menutup jalan nafas. Itu bisa menutup pernafasan dan bisa menyebabkan kematian ya. OSA. Kemudian ada CSA. Central Sleep Apnea Syndrome. Kalau yang CSA ini karena ada gangguan di otaknya. Ya, di bagian otak atau di bagian tulang belakang yang harusnya mengatur diafragma, otot diafragma untuk bergerak, tapi dia berhenti. Ya, bisa menyebabkan sleep apnea syndrome. Atau gangguan atau kumpulan tanda gejala dari henti nafas ketika tidur. Ya. OSA dan CSA tambahan ya, ingat-ingat aja kalau perlu. Nggak akan keluar juga di ujian. Yang paling penting itu di sini nandomo tomare ya, keywordnya, dan dia paling banyak danse yang obesitas. Oke, ini berkaitan dengan dukungan. Selanjutnya kita bahas mengenai dukungan untuk bisa tidur nyenyak, minasan. Ya, untuk bisa tidur nyenyak. Gimana sih supaya Ryosa bisa tidur nyenyak? Jangankan Ryosa, kita pun bisa tidur nyenyak gitu ya. Ini kita bisa belajar dari sini. Kankyo o totonoeru. Ya. Setting lingkungan ya, atau menyiapkan lingkungan. Shinshisu no ondo ya shitsudo, hikari, oto nado ni hairi suru. Ya, perhatikan suara ya, kemudian cahaya, kelembapan dan suhu ruangan. Ya, itu harus diperhatikan. Kalau Shitsudo itu standarnya berapa minasan? Udah belajar kan ya?
Shitsudo? 45 50 sampai 60. Ya, betul. 50 sampai 60% ya, diingat. Udah dipelajari ya? Atau belum? Udah kan ya? Ya, kelembapan itu 50 sampai 60%. Nah, kenapa kita Fuyu itu perlu Shitsudo, Kashitsuki, gitu ya? Karena ketika Fuyu itu kelembapan udaranya sangat rendah, ya. Makanya kulit kita kering-kering banget tuh. Kulit kering Nodo Kawaku. Karena sangat kering Kangkyonya. Makanya perlu Kashitsuki. Kalau Fuyu nggak ada Kashitsuki, wah tidurnya juga terganggu. Ketika Natsu, Shitsudonya tinggi banget, sampai 80%. Itu harus diturunkan. Ya. Kemudian Ondo, suhunya. Suhunya juga harus diperhatikan. 22 derajat. Kalau kita kepanasan kita juga susah tidur ya. Ketika Fuyu terlalu dingin juga ganggu juga tidur. Ini adalah yang harus diperhatikan. Kemudian Reibo, Chokutsetsu Karada ni Ataranayo ni Jusuru. Ya, Reibo itu tidak boleh langsung diarahkan ke tubuh secara langsung. Karena Shigeki-nya luar biasa, bisa merangsang suhu tubuh terpengaruh gitu ya tubuh. Ini dingin banget nih. Makanya tubuh menghangatkan gitu ya. Hipotalamus ngerti nih gitu ya. Misalkan ketika Reibo itu Chokusetsu ke arah tubuh, ya, kulit kita merasakan itu ya. Saraf-saraf di kulit ini merasakan, dia ngirim sinyal ke otak, dingin banget nih gitu. Suhunya dingin banget. Otak di hipotalamusnya respon, ayo angetin badan. Suhu tubuhnya jadi naik. Itu kalau terlalu tinggi bisa mengacaukan homeostasis ya, keseimbangan tubuh. Makanya tidak boleh secara langsung. Ya. Kemudian shuki ga komoranai yo ni shinshitsu no koki o suru. Ya, supaya bau tidak komorana ya, supaya baunya tidak muter-muter di dalam ruangan, itu harus ada kukinya. Diberikan ventilasi. Selanjutnya, Shingu dan Shin-i. Shingu itu adalah perlengkapan tidur dan pakaian tidur. Negoromo juga disebut ya. Shin-i atau Negoromo. Seiketsu de kanso shita Shingu o totonoeru. Nah, jadi ketika tidur itu sediakan perlengkapan tidur yang bersih dan kering. Ya, sediakan perlengkapan tidur yang bersih dan kering. Shin-i nado mo hoshitsusei, kyushitsusei, chakushin, nani kore? Kigokochi no yoi mono ni suru. Chigokochi. Jarang dengar. Chigokochi. Jadi pakaian tidur itu harus yang hoongse ya, yang bisa menjaga kehangatan tubuh. Kemudian kyushitsusei, bisa menyerap, absorbable gitu ya, bisa menyerap keringat. Kemudian chigokochi itu harus yang nyaman digunakan. Bisa menjaga kehangatan ketika Fuyu, bisa menyerap keringat ketika panas, dan bisa nyaman gitu ya dipakai. Kalau terlalu sempit juga nggak bisa tidur ya, misalkan lagi di mana ya, misalkan di pesawat gitu ya, pakai skinny jeans gitu, yang kitsui banget, itu kan nggak nyaman, jadi susah untuk tidur. Jadi teman-teman kalau pulang ke Indonesia deket-deket ya, malam hari long haul flight, pakainya pajama aja di pesawat, ya pakai kaos biasa, celana biasa. Oke, itu akan membantu tidur ya. Selanjutnya nichu undo. Nah, nichu tekidona
hiro ga erareru undo o suru yo ni susumeru. Ya, ketika siang hari gitu ya, itu sangat disarankan untuk melakukan olahraga ya, untuk mendapatkan kelelahan gitu ya, yang tepat. Siang hari olahraga, misalkan Korea ya, undung, senam, taisho, misalkan kalau di tempat saya ada setiap jam 11 siang itu ada jalan-jalan, itu supaya dia lelah, malam harinya bisa tidur nyenyak. Shushima ini karui stretch yo konao ya. Sebelum tidur, ya, sebelum tidur bisa melakukan stretching ringan atau senam-senam ringan, peregangan otot ringan. Selanjutnya yang keempat ada Nyuyoku. Ya, Kuro Nyuyoku. Suishima ini nurumeru no ofuro ni hairu. Ya, hari ketika sebelum tidur ya, biasanya orang Jepang tuh ofuro, air panas kita tahu ya, bisa merangsang apa ini? Ofuro Fukuoka Shinge. Fukuoka Shinge. Ya, atau parasimpatetik, saraf parasimpatetik ya. Parasympathetic nerves yang dia gunanya untuk apa ya? Relax. Relakskan Relax jantung. and digest. Ya, bisa bikin relax dan pencernaannya aktif. Ya. Kemudian shuyoku shokuyoku surumu. Cuci tangan pakai air hangat dan kaki pakai air hangat. Ada yang sebelum tidur melakukan ini minasan? Merendam air hangat. Medokusai ne. Hamingaki dake. Bisa dicobain nih kalau yang gangguan tidur nih ya. Ini bisa dicobain semua nih minasan. Yang kebanyakan tidur tadi bisa unduh di siang hari. Cari kelelahan. Supaya malamnya bisa tidur nyenyak. Oke, yang kelima ada hirune, tidur siang, ya. Choujikan, nanga-jikan no hirune o shinai yo ni suru. Jangan tidur siang terlalu panjang. Ya, kalau kita tidur siang kepanjangan, malam harinya masih seger. Selain kita tidak terpapar matahari, ya, melatoninnya 14 jam sampai 16 jamnya jadi lambat. Ya, mengganggu ya, midare banget tuh buat malam hari. Jangan tidur siang terlalu panjang ya. 1 jam sampai 2 jam itu cukup. Ya, 1 jam cukup. Niko, ya Tapi tadi, Sensei, ya tapi ada yang bilang kalau misalkan tidur siang itu cukup 15 menit ada juga sampai yang 20 menit. ada tergantung teorinya ya. Siapa yang bilang gitu. 1 jam itu maksimal ya harusnya. Kalau saya gitu ya, saya di tempat kerja gitu, teman-teman juga mungkin ketika chushoku gitu ya, ketika QK gitu ya, tidur 15 menit. Ya, ada yang tidur siang juga minasan. Asalkan tidak terlalu panjang. Karena kalau tidur terlalu panjang itu akan midare jam tidur malam. 30 menit 1 jam itu cukup. Ya. Kalau riosanya tidur siang terlalu panjang itu malam harinya kan terbangun. Disebut apa tadi? Kalau terbalik? Cuya Gyakuten. Gyakuten. Gyakut. Gyakuten. Oke, selanjutnya yang ke-6. Niko. Ya, asal mezametara kate no ake. Niko wa abiru. Tainai doke o riseto suru. Ya, yang tadi udah kita bahas ya. Buka katennya supaya dia terpapar matahari. Kemudian sokuji nerumae ya. Neru chokuzen shokuji o hikaeru. Ingat ya kanjinya. Sering keluar nih hikaeru. Hikaeru artinya hindari. Hindari makan tepat sebelum tidur.
Ya, hindari. Selanjutnya ada shikohin. Shikohin itu apa ya? Luxury grocery item kalau diartikannya. Hmm. Ya. Luxury grocery item. Luxury grocery item ini adalah makanan atau minuman, lebih tepatnya ke minuman kayaknya, yang tujuannya bukan untuk eyo, tujuannya bukan untuk nutrisi, tapi lebih ke perasaan gitu ya, dengan kalorinya, dengan baunya, dengan rasanya, ya. Barang-barang itu gitu ya. Contohnya adalah kopi, ya. Kopi di rumah ini kohi, ryokucha, tahu ryokucha? Nado kafein no tori sugiu cui. Jadi ketika mau tidur gitu ya, hati-hati, perhatikan untuk tidak minum berlebihan yang mengandung kafein. Seperti ryokucha, kohi. Bisa ditambahkan chocoretto juga ya minasanya. Chocoretto. Di sisi lain, coklat itu ada bikin relax, ya, menurunkan tensi, menurunkan tension gitu ya, menurunkan apa ya, perasaan marah gitu ya, bad mood ketika makan coklat itu akan menjadi happy. Tapi di sisi lain itu juga bisa bikin melek gitu ya, karena ada kafeinnya. Ya, hindari itu sebelum tidur. Kemudian yutampo. Ya, mungkin teman-teman tahu nih yutampo. Yutampo itu ketika fuyu digunakan gitu ya, memasukkan air panas ke dalam sebuah tempat ya, yang diletakkan di dekat kaki ya. Tapi hifu ni chokusetsu sawarena ya. Tidak menempel pada kulit karena bisa menyebabkan terbakar ya, kulitnya terbakar karena sangat panas. Ya. Hifu ni chokusetsu torena. Ya, yutampo. Oke, di